Bagaimana jalannya pemeriksaan Rizik Syihab yang berlangsung kurang lebih 6 jam tadi? Ya, Afi, hari ini pemeriksaan oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat terhadap Rizik Syihab yang merupakan terlapor atas kasus dugaan penodaan atau penghinaan terhadap lambang negara telah diselesaikan oleh pihak kepolisian. Hari ini Rizik diperiksa selama 6 jam di gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat, dan tadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat Rizik Syihab telah selesai diperiksa dan kemudian meninggalkan gedung Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Selepas keluar dari pemeriksaan, Rizik Syihab ini langsung disambut oleh ribuan massa yang memang sejak pagi tadi telah mengawal dan menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat terhadap Ketua Front Pembela Islam. Dan selama menjalani pemeriksaan di markas Polda Jawa Barat, Rizik membantah bahwa dirinya telah melakukan penghinaan lambang negara serta melecehkan Soekarno. Rizik menyatakan bahwa yang ia kritisi bukan Pancasila yang ada sekarang sebagai dasar negara Indonesia, namun melainkan Pancasila rumusan sebelum disahkan menjadi Pancasila sebagai dasar negara. Dan hal tersebut merupakan tema dari tesis yang sedang dibuat oleh Rizik Syihab beberapa waktu yang lalu. Memang ini merupakan panggilan kedua yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap Rizik Syihab, di mana panggilan pertama pada tanggal 5 Januari 2017 yang lalu Rizik tidak memenuhi panggilan Polda Jawa Barat dengan alasan sakit. Rizik diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi terlapor. Yang sebelumnya Rizik dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan dugaan telah melakukan pelecehan terhadap lambang negara, yaitu Pancasila. Ya, Syaza, selain Rizik Syihab, bagaimana rencana pemeriksaan Polda Jawa Barat untuk saksi-saksi selanjutnya? Ya, setelah melakukan pemeriksaan hari ini terhadap saksi terlapor yaitu Rizik Syihab, rencananya pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat dalam waktu dekat ini akan melakukan gelar perkara. Rencananya gelar perkara akan dilakukan minggu depan, namun untuk kepastian hari dan juga tanggalnya kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Gelar perkara ini akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memastikan apakah kasus terkait dengan apa yang dugaan yang dilakukan oleh Rizik Syihab, yaitu penghinaan lambang negara, yaitu Pancasila, ini dapat dilanjutkan ke tingkat selanjutnya atau tidak. Afi. Ya, Syaza Wisasto, terima kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Jawa Barat untuk diperiksa atas kasus dugaan pelecehan Pancasila. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami Syaza Wisasto langsung dari Bandung, Jawa Barat. Syaza, apakah Rizik Syihab hadir memenuhi pemanggilan Polda Jabar? Ya, Marvin, Rizik Syihab pada pemanggilan keduanya kali ini hadir untuk memenuhi panggilan dari Kepolisian Daerah Jawa Barat. Hari ini Rizik Syihab tadi datang ke Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung. Tadi pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat, Rizik Syihab ini disambut oleh ribuan pendukungnya yang memang sejak pagi tadi telah berkumpul di depan Mapolda Jawa Barat, karena banyaknya pendukung Rizik Syihab yang berada di depan Mapolda, sehingga kedatangan Rizik Syihab tadi dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Nah, Rizik Syihab pada saat tiba di Mapolda Jawa Barat ini langsung menuju ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, tempat di mana saat ini pemeriksaan Rizik Syihab sedang berlangsung, dan Rizik Syihab dikawal oleh dua pengacaranya selama pemeriksaan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan hari ini Rizik Syihab diperiksa sebagai saksi terlapor, yang mana sebelumnya Rizik Syihab dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri terkait dengan kasus
dugaan penodaan lambang negara yang dimaksud ya, tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan juga lambang negara serta lagu kebangsaan. Sementara itu, ribuan pendukung dari Rizik Syihab ini masih berada di luar Mapolda Jawa Barat hingga saat ini, namun kondisinya hingga siang hari ini kondusif, tidak terlihat adanya ketegangan yang terjadi di depan gedung Mapolda Jawa Barat sampai siang hari ini. Dan penjagaan juga dilakukan secara ketat oleh pihak kepolisian. Sekitar 800 personil pihak kepolisian telah diturunkan sejak pagi tadi untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban di depan Mapolda Jawa Barat. Dan hari ini merupakan panggilan kedua, yang mana panggilan pertama Rizik Syihab terjadi pada tanggal 5 Januari yang lalu, namun tidak dapat dipenuhi oleh Rizik Syihab dengan alasan sakit. Marvin. Syiasa Wisastro melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Di DPR tengah menggulingkan rencana pembentukan Pansus Makar. Rencana pembentukan Pansus ini digulingkan terkait proses hukum dan juga penangkapan 11 terduga makar pada Desember kemarin. Informasi selengkapnya kami langsung bergabung bersama dengan rekan kami, ada Jessica Wawor langsung dari gedung DPR RI Jakarta. Jessica, seperti apa sikap para fraksi untuk menanggapi pembentukan dari Pansus Makar ini? Ya, Zakia, sikap anggota DPR maupun fraksi masih beragam terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Adapun rencana pembentukan Pansus Makar ini datang dari atau merupakan usulan dari anggota DPR fraksi Gerindra Weni Waro, dan ini masih sebatas wacana saja dan belum ditindaklanjuti di Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Namun ketika kami mengkonfirmasi dan mencoba bertanya bagaimana pandangan sejumlah anggota DPR dan juga fraksi terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar tersebut, anggota DPR dari fraksi P3 yaitu Ahmad Baidowi menyatakan pembentukan Pansus Makar dinilai tidak memiliki urgensi, apalagi saat ini proses hukum tengah berjalan. Malah fraksi P3 menyarankan diharapkan DPR maupun masyarakat cukup mengawal proses hukum yang tengah saat ini berlangsung di pihak kepolisian. Sementara itu juga fraksi P3 menyatakan proses hukum yang tengah berjalan terhadap 11 tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian pada Desember lalu sudah berdasarkan atau memiliki bukti yang cukup kuat. Adapun juga sejumlah fraksi yang menolak terkait dengan pembentukan pembentukan Pansus Makar maksud kami, yaitu seperti misalnya fraksi PDIP, fraksi Nasdem dan juga fraksi P3. Sejumlah fraksi belum menyatakan sikap secara resmi, namun pimpinan DPR menyatakan rencana pembentukan Pansus Makar merupakan hak setiap anggota DPR. Untuk pembentukan Pansus sendiri harus memenuhi usulan, yaitu usulan ini paling tidak disetujui oleh 25 anggota DPR yang terdiri dari lebih 2 fraksi. Berikut kami sampaikan atau menampilkan sedikit bagaimana tanggapan dari pimpinan DPR dan juga anggota DPR terkait dengan rencana pembentukan Pansus Makar. Kalau Pansus itu selalu merupakan usulan anggota, ya silakan saja. Ya, saya sendiri mau menjadi pengusul, ya. Kalau Pansus itu dibentuk, sebab terus terang menurut saya sudah mulai berjalan pengadilan terhadap pikiran, dan ini tidak baik sekali bagi negara demokrasi. Ya, demokrasi tidak mengadili pikiran. Negara demokrasi itu mengadili penjahat, bukan orang yang berpikir dan berpendapat. Ya, oke. Pertama, usulan anggota DPR untuk membentuk sebuah pansus itu hak, gitu kan. Tetapi dalam konteks ini, kalau kaitannya membentuk Pansus Makar, P3 belum melihat urgensi untuk membentuk pansus itu. Jadi apa gunanya kalau sudah ada kepolisian gitu. Tentunya kepolisian itu melakukan tindakan sejauh ini sudah sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Menanggapi rencana pembentukan Pansus Makar ini juga, fraksi PAN turut menyatakan pendapat dan berpandangan bahwa pada dasarnya rencana untuk membentuk Pansus maupun usulan pembentukan Pansus termasuk Pansus Makar adalah hak setiap anggota DPR. Namun Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menyatakan baiknya rencana pembentukan Pansus Makar ini tidak terlalu digiring kepada muatan politis sehingga tidak akan mengganggu proses hukum yang tengah berjalan di pihak kepolisian. Zakia. Ya, baik. Terima kasih Jessica Wawor atas informasi Anda.
berbagai daerah di Jakarta, pengunjuk rasa sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda. Ya, sementara di Surabaya, mahasiswa juga berunjuk rasa menuntut 3 hal kepada pemerintah. Kita bergabung bersama rekan kami, ada Nadia Atmaji di Jakarta dan Ferry Priardi di Surabaya. Kita ke Nadia terlebih dahulu. Nadia, apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa? Marvin, ada 3 tuntutan utama yang akan disampaikan oleh Aliansi BEM se-Indonesia cabang Jabodetabek Banten. Ini tadi kami sempat berbincang dengan koordinator lapangan. 3 tuntutan utama ini, yang pertama tuntutan untuk mencabut peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang kenaikan tarif jenis penerimaan negara bukan pajak. Peraturan ini diterapkan di Kepolisian Republik Indonesia, kemudian ini berpengaruh pada pengurusan STNK dan juga BPKB. Kemudian yang kedua adalah tuntutan untuk kemudian mengembalikan subsidi listrik 900 VA, karena ini dianggap memberatkan masyarakat. Dan yang ketiga adalah tuntutan untuk menurunkan harga BBM dan juga menstabilkan harga BBM untuk kemudian bisa mendistribusikan BBM bersubsidi dengan merata di seluruh Indonesia dan juga mengembalikan penetapan dari harga BBM ini kembali ke otoritas pemerintah. Jadi kami melihat dari peserta aksi ini sudah bersiap-siap melakukan konsolidasi, pembagian tugas, dan kami juga sempat melihat adanya Kapolres Jakarta Pusat dan juga Dandim Jakarta Pusat yang berbincang dengan peserta demo, peserta unjuk rasa ini untuk bisa memastikan dan juga memberikan pengarahan agar nantinya aksi bisa berjalan dengan damai. Namun kita juga perlu untuk mengkritisi apa yang sebenarnya jadi tuntutan ini. Terkait dengan tuntutan yang pertama, ini adalah untuk terkait dengan pencabutan peraturan pemerintah. Menurut pihak BEM se-Indonesia ini tidak ada transparansi dan juga sosialisasi, dan cenderung ada lempar tanggung jawab begitu dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan peraturan ini, seperti dari Kementerian Keuangan, DPR, dan juga dari Kepolisian RI. Ini seperti tidak ingin mengambil tanggung jawab atas adanya pengambilan keputusan ini. Dan kemudian untuk yang kedua, yaitu terkait dengan tuntutan bahwa adanya tarif dasar listrik yang kemudian tidak ada lagi subsidi. Ini perlu kita kritisi bahwa menurut data dari Kementerian SDM, saat ini yang mendapatkan subsidi itu sebelumnya ada 22 juta, sekitar 22 juta pengguna listrik, dan kemudian dianggap bahwa 18 juta diantaranya ini tidak lagi memiliki kesulitan dalam membayar listrik. Maka dari itu setelah evaluasi ternyata 18 juta ini masih sudah bisa tanpa subsidi, dan hanya 4 juta sisanya sajalah yang kemudian dicabut subsidinya. Namun dari pihak BEM menganggap bahwa ini memberatkan seluruh masyarakat Indonesia. Dan untuk yang ketiga saat ini, yaitu tentang tarif listrik BBM, kenaikan harga BBM ini dianggap bahwa tidak bisa merata di seluruh Indonesia dari subsidi BBM ini. Dan berikut adalah pernyataan lebih lengkapnya dari koordinator lapangan aksi BEM se-Indonesia. Pemerintah juga nggak? Terkait sosialisasi dan transparansi, sebenarnya ini juga menjadi bagian dari sikap kami, terutama di BEM SEBI, yang dimana kami menyampaikan bahwasanya sikap kami yang seharusnya pemerintahan harus memberikan sosialisasi dan juga transparansi atas adanya kebijakan-kebijakan yang disampaikan ataupun dijadikan suatu kebijakan untuk rakyat Indonesia, yang seharusnya transparansi dan sosialisasi ini harus benar-benar dilaksanakan oleh pemerintahan Jokowi JK. Mas, baik. Marvin? Nadia, terkait dengan unjuk rasa kali ini, apakah Anda memantau ada pengalihan arus lalu lintas yang diberlakukan sampai siang ini? Hingga saat ini, berdasarkan pantauan kami, ini belum ada pengalihan arus lalu lintas yang dilakukan di Jalan Medan Merdeka Barat. Namun menurut penaturan dari Kapolda tadi, pada saat usai apel pagi dinyatakan bahwa dipastikan walaupun nanti ada pengalihan arus lalu lintas, ini tidak akan mengganggu jalannya lalu lintas, namun dipastikan kembali bahwa itu adalah pilihan terakhir untuk pengalihan lalu lintas, karena akan ada satu jalur, baik jalur Transjakarta ini yang akan dimanfaatkan untuk lalu lintas dari kendaraan bermotor yang akan melewati Jalan Medan Merdeka Barat. Demikian Marvin, kembali ke studio. Baik, dari Jakarta kita menuju ke Surabaya, ada rekan Ferry Priardi di sana. Ferry, apakah unjuk rasa sudah dimulai?
Marvin, hingga saat ini berdasarkan pantauan kami pukul 11.30 belum terlihat nampak massa mahasiswa yang akan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Dan menurut informasi yang kami terima hingga saat ini bahwa massa saat ini masih berkumpul di salah satu titik unjuk rasa lainnya selain gedung DPRD Jatim, yaitu di Tugu Pahlawan. Letak Tugu Pahlawan dan gedung DPRD ini memang tidak terlalu jauh, sekitar 500 meter saja. Dan nanti info yang kami dapatkan bahwa setelah aksi mahasiswa dilakukan ataupun digelar di depan Tugu Pahlawan, maka akan berlangsung di gedung DPRD dengan harapan akan menemui perwakilan dari unsur pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara itu sejumlah persiapan sudah dilakukan sejak pagi, baik di pelataran ataupun di halaman ataupun juga di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Seperti misalnya alat-alat penghalau ataupun penjaga jarak antara massa dengan gedung DPRD maksud kami, sehingga tetap steril, seperti misalnya ada kawat berduri dan juga personil yang sudah disiapkan. Saat ini personil sudah ditambahkan peralatan, tidak hanya tameng saja kami pantau dari sini, dan ini juga bisa jadi salah satu indikasi bahwa massa mahasiswa akan mulai bergerak dari Tugu Pahlawan menuju ke gedung DPRD. Penjagaan gedung DPRD Jawa Timur ini diperkirakan akan dilakukan oleh ratusan kepolisian, tidak hanya dari Brimob saja tetapi juga dari unit Sabara, mengingat sehari sebelumnya atau kemarin juga sempat terjadi aksi unjuk rasa di gedung DPRD ini dari massa yang lain, dan sempat ada aksi semacam pelemparan tomat ke gedung DPRD karena kemarin massa perwakilannya tidak berhasil menemui unsur pimpinan dari DPRD Provinsi Jawa Timur ini. Aksi mahasiswa di Jawa Timur ini diperkirakan masing-masing kampus yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur atau khususnya di kota Surabaya ini akan minimal dihadiri atau berdasarkan himbauan dari BEM yang ada di Jawa Timur, minimal 200 mahasiswa dapat berpartisipasi atau dapat ikut dari satu kampus dengan tujuan yang sama hampir dilakukan di 19 kota hari ini, yaitu 3 tuntutan utama untuk pro ataupun untuk membela ekonomi rakyat, seperti misalnya menurunkan harga BBM, penghapusan tarif kenaikan PNBP, dan juga kenaikan tarif listrik 900 VA. Marvin. Ferry Priari melaporkan langsung dari Surabaya, dan sebelumnya ada Nadia Atmaji melaporkan langsung dari Jakarta. Terima kasih teman-teman.